Aku dulu bandar buku porno, jadi sangat ngerti. Welcome back teman-teman dan selamat datang ke sesi kedua Amo Radio Night Total Freedom. Hari ini kita akan membahas tentang God's Forgiveness bersama Kak Sinta. Mari kita langsung masuk ke sesi hari ini. Oke, guys, senang bisa bertemu kembali. Ya, sekarang kita masuk di sesi kedua. Temanya tentang Allah mengampuni. Oke, JC boleh tolong saya untuk menayangkan dan juga membantu saya untuk bisa membacanya. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat ya di sini, will you forgive me? Kalau teman-teman bertanya kepada Tuhan, tahu apa langsung dia pakai paku tuh ya, ada paku, ada darah, yes, I will forgive you. Seberapa besar dosa teman-teman, kasih Allah jauh lebih besar. Oke, kita akan sama-sama baca dan saya akan dibantu oleh JC membaca ayat yang cukup terkenal. Silakan JC, next slide. Oke, Lukas 15 ayat 12. Silakan JC. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu, ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, sampai sini dulu ya, teman-teman. Ini dia minta warisan itu selagi ayahnya masih hidup. Wah, ini kurang ajar banget loh. Ya, biasanya kan warisan dibagi itu pada saat ayahnya udah meninggal baru dibagi. Ya, ayahnya masih hidup, dia udah minta warisan. Ini adalah tipe anak yang kurang ajar, tipe anak yang pemberontak. Oke, next slide. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, udah dia memberontak, udah dia kurang ajar, dia nggak tanggung jawab. Jadi uang warisan yang dia terima, dia pakai untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kalau biasanya silakan teman-teman menganalisa, orang kalau nggak dalam Tuhan, punya uang banyak, itu biasanya jatuh ke dosa apa? 1, judi. 2, mabok-mabokan. 3, pasti main cewek. Ya, wah dosanya terus udah gitu sangat nggak bertanggung jawab dan akibat dari dosa itu akhirnya silakan Jesse next slide. Lalu, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu, ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Oke, nah teman-teman, di tradisi orang Yahudi, babi itu adalah untuk Timur Tengah ya, babi itu binatang haram, binatang najis ya. Bayangkan teman-teman saking miskinnya, saking gak akibat dosa ketidaktanggungjawaban, akibat suka mabok-mabokan, main cewek, judi ya, akibatnya apa? Jatuh miskin. Kemudian yang terjadi adalah saking laparnya itu makanan babi itu najis ya. Itu dia makan. Jadi kayak rebutan, rebut-rebutan sama babinya ya. Nah, sekarang coba teman-teman menganalisa. Kalau teman-teman punya peternakan ayam, kan dikasih makan dedak tuh. Saking laparnya dia makan dedak. Berarti kan udah rendah banget ya martabatnya. Oke, silakan Jessie. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa."
Terima kasih Jesse. Nah, bayangkan ya kalau kamu jadi orang tua dan kemudian kamu kasih hartamu terus dipakai tidak tanggung jawab, ada berapa banyak orang tua menolak, ya nggak mau ketemu sama anaknya gara-gara sakit hati, hartanya, umpamanya perusahaannya tidak tanggung jawab, dikelola tidak dengan baik, ya, atau anaknya kena judi. Wah, biasanya gue nggak mau kenal lu. Bahkan saya pernah menemukan ada satu, waktu itu masih pakai koran ya, bahkan ada tulisan, ini bukan anak saya lagi dan saya tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi ini ayah yang sangat luar biasa. Ya, itu anak yang pertama, dia ada pertobatan. Dia bilang, aduh, coba kalau saya waktu dia mau balik ke ayahnya itu pasti ada rasa ketakutan, takut ditolak, takut nggak diterima. Tapi ini kasih bapaknya luar biasa sekali, teman-teman ya. Dia langsung ketika ia pergi kepada bapaknya, wah bapaknya itu ini ya, dia cuma ngelihat dari jauh, wah dari pakaiannya, dari bentuknya, wah ini dia tahu ini anak saya. Rupanya bapak ini menunggu sekian lama supaya anaknya balik. Dan luar biasa ya, ini anak langsung bapaknya yang lari loh, bukan anaknya ya. Bapaknya lari ke anaknya, kemudian merangkul dan mencium dia. Dan anak itu berkata, Bapak, aku tidak layak disebut anak Bapak. Next slide, Jesse. Ini kasih Bapak yang luar biasa. Silakan, Jesse. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita bersuka cita. Oke. Bersuka cita. Iya, terima kasih. Terima kasih, Jesse. Jadi teman-teman, ya begitu ini kehebatan kasih Bapa ya, kehebatan kasih Allah kepada kita. Satu kali jadi anak, kamu tetap jadi anak. Pernahkah kamu analisa yang sehat ya, berpikir orang tua yang sehat, ya kita kan suka dengar, oh ini bekas istri saya, ini bekas suami saya. Kita ya kalau mereka menikah kan masih bercerai, ini bekas suami atau istri. Tapi coba bayangkan, orang tua yang normal, senakal-nakalnya anak, udah nyakitin hatinya, tapi pernah nggak teman-teman dengar, ini bekas anak saya? Satu kali jadi anak, akan tetap jadi anak. Ya, karena hubungan darah. Demikian juga kasih Allah kepada kita ya. Yang penting adalah kita mau datang kembali kepada Tuhan. Oke, next slide. Jesse. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita boleh kembali? Nah, oke, Jesse, boleh tolong baca? Matius 9 ayat 13. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Iya, terima kasih Jesse. Ini adalah wanita yang merebut suami orang, ya, yang membuat sakit hati banyak wanita yang lain ya, gara-gara perbuatan karena dia melacurkan diri. Oke, next slide dengan cepat karena waktu. Silakan. Nah, sekarang teman-teman, ini ada satu ayat firman Tuhan, mungkin bisa di stop share, nanti kita balik lagi, Jesse. Ada ayat firman Tuhan kan, dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan dosa, itu adalah hamba dosa. Saya akan kasih peragaan tentang karet. Bisa lihat karet ini ya. Ini karet ya. Ini karet ini adalah ikatan dosa. Coba teman-teman silakan, teman-teman analisa ya, satu kali kamu bohong, nggak ketahuan, kira-kira bohong lagi nggak? Bohong lagi nggak, Jess? Bohong lagi ya. Satu kali kamu nyontek, nggak ketahuan, kira-kira nyontek lagi nggak, Jess? Pasti. Pasti nyontek lagi ya, Jess. Satu kali kamu mencuri, atau nggak ketahuan loh, kira-kira nyuri lagi nggak? Iya. Analisanya gitu ya. Satu kali aja kamu main judi dan menang, kira-kira main judi lagi nggak?
Iya dong. Pasti main judi lagi ya. Satu kali aja khusus narkoba ya, satu kali kamu pakai, kira-kira heroin apapun ganja, kira-kira ngelek lagi nggak? Iya. Ngelek lagi pasti ya. Nah, sekarang ini banyak dosa yang mengikat orang muda. Satu kali aja kamu baca buku porno, nonton film porno, satu kali aja. Kira-kira nonton lagi nggak? Iya. Jujur ya, Jess, aku dulu bandar buku porno, jadi sangat ngerti. Ya. Dan itu diikat, kita diikat terus. Kira-kira ini gimana dengan jari saya ya? Ini kan akan sangat, darah tidak mengalir. Ya, dan akibatnya karena darah tidak mengalir maka akan ada infeksi dan akhirnya putus ya, akan jadi nggak ada tenaga lagi. Karena apa? Ikatan. Dan berapa banyak kita terikat oleh dosa. Boleh Jessie tolong di-share lagi PPT-nya? Ya, nanti kita. Nah, sekarang teman-teman next slide, Jess. Nah, oke Jess, silakan baca Jess. Yohanes 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Totally freedom. Ini janji Tuhan loh ya. Totally freedom. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menang atas dosa? Silakan Jessie, next slide. Oke, next. Ya, tampilkan aja semuanya supaya cepat. Iya. Oke, ini cara teman-teman bisa totally freedom. Pertama, sadar bahwa itu dosa. Ya, soalnya teman-teman kadang-kadang orang nggak sadar karena apa? Nggak apa-apa kok baca buku porno, nonton film porno. Oke, kalau menurut saya ya, kalau itu nggak apa-apa, hanya sekarang pertanyaannya, pada saat kamu nonton film porno, baca buku porno, terangsang nggak? Karena tujuannya itu. Ya, kalau nggak terangsang, go ahead. Tapi kalau kamu tidak terangsang, berarti kamu abnormal. Dan berapa banyak orang karena terangsang akibatnya jatuh di dalam dosa seksual. Yang kedua, selain sadar, nyesel. Kenapa orang nggak nyesel? Ya, karena apa? Nikmat. Betul? Ya, karena nikmat kan dosa itu awalnya nikmat, tapi ujungnya maut. Dan ketiga, mengakui. Minta ampun. Kan God forgiveness. Nggak ada dosa yang terlalu besar yang Allah tidak bisa ampuni. Salah satu pepatah mengatakan tidak ada pengampunan tanpa pengakuan. Jadi teman-teman untuk bisa dapat totally freedom, minta ampun, sadarnya Tuhan ampuni, Tuhan gue terikat dengan ini, itu, gue terikat dengan pornografi, gue sudah melakukan dosa ini, dosa seksual, apapun, minta ampun. Nah kemudian membenci, ini membenci dosa, membenci kebiasaan buruk itu butuh rahmat. Contoh nih ya, ini ya, kembali lagi ke karet ya. Aduh, ini karena backgroundnya putih jadi nggak terlalu kelihatan. Saya taruh agak di bawah ya. Ini karet, begitu teman-teman udah sadar nih, udah nyesel, ya kan? Terus kemudian minta ampun, teman-teman berusaha untuk menjauh dari dosa ya, berusaha untuk menjauh. Kelihatan nggak nih ya, menjauh. Kiri dosa, kanan saya berusaha menjauh, berusaha lepas. Seperti karet ya, kita ingin lepas dari dosa, kita ingin lepas dari kebiasaan buruk, kita ingin lepas dari judi, ingin lepas dari pornografi, ingin lepas dari dosa seksual. Begitu kita mau lepas, apa yang terjadi? Daya tariknya makin kuat. Betul? Seperti karet ini, daya tariknya makin kuat. Nah, apa artinya kebencian? Itu butuh rahmat ya. Kebencian jadi seperti ini. Karet ini ya oleh Roh Kudus ya, kuasa Roh Kudus digunting. Nah, kalau udah digunting berarti kita benar totally bisa lepas ya, bisa menang atas dosa. Kemudian yang kelima adalah taubat. Taubat ini ejaan lama dalam bahasa Indonesia, tidak akan ulangi berbuat apapun terjadi. Tobat bukan tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Itu mah kurang ajar. Betul ya, Jess? Iya. Itu mah main-main dia. Tobat artinya apapun
terjadi, walaupun dibayarin, walaupun ditawarin, kamu berani berkata tidak. Yang keenam, kalau memang ini dosa favorit, dosa yang mengikat ya, dosa yang mengikat, itu untuk dosa yang mengikat kita perlu ekstrim. Ekstrim dalam arti radikal. Benar-benar tinggalin. Jangan lagi bergaul sama teman-teman yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Ya, tinggalin. Kemudian yang ketujuh, pemulihan ini butuh doa, firman, komunitas. Ini ada komunitas Amoredio ya. Jadi bisa saling mendoakan, saling menguatkan ya. Makanya aduh gue nih lagi down, lagi gini. Oke, datanglah ke komunitas teman-teman. Ada teman-teman yang akan mendoakan teman-teman. Ya, kemudian pelayanan. Dengan kita melayani, teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, kita sendiri dilayani. Dengan kita menguatkan orang lain, kita sendiri dikuatkan. Oke, next slide. Sudah mau berakhir. Iya, silakan. Nah, baik teman-teman, berdosanya kita, kasih Allah jauh lebih besar. Dan pada saat teman-teman dipulihkan oleh Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan bisa merubah from sinners to saints. Seperti Santa Maria Magdalena, Rasul Paulus, Santo Agustinus, Santo Ignatius, seorang pendosa yang minta ampun kepada Tuhan dan mendapat totally freedoms. Oke? Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Saya kembalikan ke JC. Silakan JC. Teman-teman, sekarang mari kita bersyukur karena kita ingin take one step closer untuk menjadi totally free dengan menyanyi lagu Sejauh Timur dari Barat. Halo teman-teman, seperti yang tadi teman-teman sudah dengar dari pengajaran Kasih Sudro tentang apa arti pengampunan itu dari Allah Bapa. Mari kita pakai lagu ini sebagai lagu pertobatan kita, bahwa Tuhan tidak mengingat kesalahan kita, bahwa pengampunan Tuhan itu sungguh amatlah besar dan sedia buat kita semua.
sungguh Allah yang baik, Engkau sungguh Allah yang pengasih. Agar kiranya setelah sesi kami pada hari ini, kami boleh diberikan kemampuan dan kekuatan untuk berbalik kepadamu, untuk terima kasih-Mu dan hidup di dalam kasih-Mu setiap harinya. Mari teman-teman kita satukan doa kita sebagai doa penutup acara kita pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Pemurah, kami sungguh bersyukur buat acara Amo Radio kami pada malam hari ini. Kami bersyukur buat Kak Sinta yang sudah memberikan pengajaran pada hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Bantu kami ya Tuhan agar kami bisa mengingat pengajaran pada hari ini, mengingat kebenaran akan firman-Mu. Dan kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu dan tidak berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah kami orang dosa ini. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih tim PW. Setelah ini, kita bakal masuk ke waktu refleksi. Teman-teman bisa pause video untuk mengambil kertas dan pensil. Nah, mari kita tenangkan hati dan mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam waktu refleksi dan tanya kepada diri kita. Dosa apa yang masih mengikat kita? Pada saat ini, kita ada dalam which step untuk mencapai total freedom dari dosa. Dan, what is God trying to invite you to do to be totally free? Mari kita luangkan waktu 5 menit untuk reflect on these 3 questions.
Now, we've come to the end of the session. Besok, kita bakal rame-rame berkumpul lagi di sesi live di Zoom jam 8 malam SGT. See you there!